kamu bisa terjun ke dunia malam begini gitu. Terpaksa karena di Malang saya dibawa oleh pacar saya, menjanjikan saya bekerja di kota besar yang baik, malah saya ditinggal di tempat seperti ini. Saya cuma megang 20.000 uang. Kalau saya tidak melepas keperawanan saya, seumur hidup saya cuma dapat 20.000 itu. Kalau saya mau melepas keperawanan saya dapat 170.000. Saya ingat kata-kata itu. Tapi saya melihat dia ini kayak sosok yang berbeda di antara teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain sudah menjadikan itu sebagai profesi. Kalau dia karena terpaksa. Karena terpaksa. Saya pernah bilang, mungkin ya adik, mungkin menonton ini, saya pernah bilang sama dia, saya bilang, udah, kamu lepas dari dunia ini, kamu ikut saya. Kamu tidur di kamar saya. Tapi dia nggak mau. Wis, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Kamu mau makan, dia itu nggak makan. Dia cuma makan nasi sama kerupuk. Saya ingat lagi dia makan nasi sama sambal. Perusahaan sih. Nah, ketika itu saya tinggal di daerah Mangga Besar. Itu kos-kosan juga. Itu ada 6 lantai atau 7 lantai. Satu level lantai itu sekitar 8 kamar. Saya tinggal di lantai 2 yang dekat dengan kantin kos. Itu ada 7 kamar di situ, di booking memang khusus untuk, mohon maaf, untuk mereka yang bekerja di bidang panti pijat plus kan daerah gitu. Besar memang daerah situ. Daerah hiburan atau dunia malam yang paling habit ya, daerah Mangga Besar itu kan. Makanya mahal-mahal ya bang kosnya di situ ya mas. Tapi ya kan ya. Waktu itu saya ngekos 1.200.000-an lah waktu itu. Dari harga 250 di Kenari, terus saya pindah ke Paseban Raya harga 400-an, terus pindah lagi ke daerah Salemba itu sekitar 500-an besar itu. Ya, itulah proses hidup itu kan. Terus meningkat menanjak. Nah, disitulah saya kan setiap pagi harus ke pabrik ikan. Terus itu naik busway loh, busway angkot berapa kali nyambung kan. Kalau di Jakarta awal-awal busway itu rame. Ya. Terus kalau jam sore itu kan crowded. Waduh, kalau ngantri busway itu kalau di kota stasiun kota. Itu kan yang ada bundaran bawah. Iya, ada bundaran. Itu ngantri sampai situ lamanya. Mohon maaf Pak Gubernur. Mudah-mudahan sekarang itu tahun 2008 kok. Mudah-mudahan sekarang sudah lancar ya. Itu pengalaman aja sebenarnya. Itu pulang, saya kebetulan malam jam 9 itu masih ada show nyanyi, diundang sama temen. Show nyanyi di Hotel Acacia, hotel waktu itu 21 Yachts Club di Hotel Sheraton Gunung Sari. Ingat banget saya, mungkin teman-teman di hotel itu, oh iya sih ini gitu. Nah, jarak antara jam 7 ke jam 9 itu saya mandi, istirahat, terus makan di kantin itu saya ketemu dengan seseorang masih muda sekarang, mungkin sekitar 16 atau 17 tahun gitu. Saya tanya, cewek apa cowok? Ya, cewek lah. Cewek. Terus saya tanya, kamu dari mana? Dari Malang. Jadi saya ingat sekali dulu waktu saya kecil, karena almarhum ayah sibuk bekerja di luar kota, yang mengasuh saya waktu itu seorang PRT, pekerja rumah tangga, itu asalnya dari Malang. Iya. Kami pisah waktu saya masih SD karena ayah sudah menikah lagi dengan ibu tiri itu. Kami pisah dengan ibu asuh ini. Saya nggak tahu lagi ribanya di mana. Begitu si orang anak ini ngomong ke saya kalau dia dari Malang, saya ingat langsung dengan ibu asuh saya. Oh, ibu asuh saya juga orang Malang. Kok kamu bisa terjun ke dunia malam begini? Gitu. Terpaksa karena di Malang saya dibawa oleh pacar saya, menjanjikan saya bekerja di kota besar yang baik, malah saya ditinggal di tempat seperti ini. Saya cuma megang 20.000 uang. Kalau saya tidak melepas keperawanan saya, seumur hidup saya cuma dapat 20.000 itu. Kalau saya mau melepas keperawanan saya dapat 170.000. Saya ingat kata-kata itu. Tapi saya melihat dia ini kayak sosok yang berbeda di antara teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain sudah menjadikan itu sebagai profesi. Kalau dia karena terpaksa. Karena terpaksa. Saya pernah bilang, mungkin ya adik, mungkin menonton ini, saya pernah bilang sama dia, saya bilang, udah, kamu lepas dari dunia ini, kamu ikut saya. Kamu tidur di kamar saya. Tapi dia nggak mau.
wis kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, kamu mau makan, dia itu nggak makan, dia cuma makan nasi sama kerupuk. Saya ingat lagi dia makan nasi sama sambal kentang, padahal dia nggak suka sama sambal kentang karena dia nggak punya uang. Terus saya bilang sama ibu kantin waktu itu di kos-kosan itu, saya bilang, ibu, karena saya bayarnya selalu kan mingguan, ibu, anak ini khusus anak ini kalau dia mau makan, mau ayam apa segala macam, pesan aja biar saya bayar. Tapi karena mungkin dia suka nasi, saya ingat saya pulang show dari hotel itu jam 11 malam, saya masih telepon dia, saya bilang, saya di jalan mau beli kerang bulan, mau enggak lah, mungkin dia suka. Tapi saya beli bermaksud untuk saya ingin tarik dia keluar dari dunia itu. Iya. Nah, seminggu setelah berkenalan, dia bilang ke saya, Mas, saya sudah dapat. Itu artinya, iya, udah sudah melakukan. Loh, saya langsung, ya itu sudah proses hidup. Sampai dia bilang, pertama dia melakukan hal itu, dia sampai demam 2 minggu loh. Karena dia ngelakuin ini bukan atas dasar cinta, karena memang kebutuhan ekonomi. Ya sudah, saya bilang, saya rela tinggalkan tempat kerja saya sekarang dengan uang yang ada. Mari kita jualan gorengan, nggak apa-apa, saya dan kamu di Grand Indonesia, di parkiran, di latar itu, di Bundaran HI. Yuk kita buka rombong, berapa sih, 1,5 juta harga rombong, yuk kita mulai dengan gorengan. Saya rela, saya bilang. Terus dia hubungi keluarga besar dia di Malang, di Batu, Malang. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih berhubungan baik. Bahwasan dia berkenalan dengan saya di kota besar, seorang Louis gini. Terus keluarga dia memaklumi bahwa jangan lagi berkenalan dengan orang baru sebelum kamu kembali ke Malang. Ya saya nggak bisa menolak ketika itu. Saya bilang ke dia, ya sudah kamu pulang. Kalau memang kita jodoh, saya akan menyusul kamu ke Malang. Berarti Mas Louis pas nolong seorang cewek itu antara suka atau rasa sebenarnya awalnya iba? nggak ada rasa suka, nggak ada rasa cinta, memang kasihan Ya. usia yang sangat remaja itu dia sudah terjun di dunia seperti ini karena terpaksa dan dibawa orang. Tapi setelah rasa kasihan melihat dia memang ingin mengubah hidupnya dengan dia ingin pulang ke kampung halaman dia, itu yang membuat saya, wah, dia berbeda. Dari awal saya sudah melihat dia ini berbeda. Benar, dia pulang. Pas malam mau pulang tuh saya masih ingat, saya bilang sama ibu kantin, masakan Indomie 2 bungkus. Saya ingat itu Februari, tanggal 17 pada 18 Februari, dan dia ulang tahun. Di tanggal itu saya ingat saya punya boneka singa, saya belikan untuk mantan pacar saya yang kita orang Makassar. Kebetulan saya sudah booking cafe di Ancol tanggal 14 Februari kepengen Valentinean, dan ternyata mantan saya itu ke Makassar dan tidak ngomong ke saya. Jadi kado boneka singa sama coklat Valentine itu saya kasihkan kepada anak ini yang dari Malang. Dan saya nggak tahu kalau ternyata lambang Arema itu singa. Ada kebetulan sekali. Terus saya bilang, adik, kapan kamu mau pulang? Besok pagi subuh jam 5 saya sudah pesan tiket dari Pasar Senen kereta ekonomi. Bayangin berapa puluh jam ke Malang? 15. Terus saya bilang, ya sudah, kalau memang kita tidak jodoh sampai di sini saja. Kalau memang jodoh, saya pasti nyusul ke Malang. Begitu dia pulang, 3 hari kemudian saya dikabarkan oleh kakak saya yang perusahaan ekspor impor. Kamu dapat insentif, artinya dari hasil kerja saya mendapatkan bonus lah ceritanya. Dan bonus itu lumayan gitu. Langsung saya telepon ke dia, saya bilang, Dek, besok saya nyusul ke Malang. 3 hari setelah dia berangkat, doa toh. Saya bilang kalau ada rezeki saya akan nyusul dan kita jodoh. Iya kakak, iya. Saya besok saya pesan sudah kereta Gajayana jurusan Malang Kota. Jemput saya di situ. Benar, itu kali pertama saya tahu Malang. Ngajak ke Malang ya. Iya, saya belum kira-kira seorang wanita. 2009 2010. Begitu sampai di kota, betul dia yang jemput saya. Saya ingat sekali kita naik angkot sampai ke terminal Landung Sari, naik bus Puspa Indah. Saya nggak tahu harus dibawa kemana, saya nggak tahu Malang itu apa. Iya. Naik gunung terus sampailah di daerah Batu yang sangat pelosok sekali. Apa mas? Pucon?
adalah mungkin dia juga nggak mau dibuka lah ya. Ini masa lalu beliau juga harus menghargai karena keluarganya juga tidak tahu hal ini kan sebenarnya. Jadi saya harus Tapi sampai sekarang ya tetap hubungan ya Mas ya? hubungan. Nah, karena ternyata pendidikan dia terakhir itu cuma sekolah dasar. Terus saya ketemu dengan keluarganya yang pada saat itu, mohon maaf, ada broken juga di dalam keluarganya. Terus dia cuma berdua dengan kakak kandungnya, sedangkan abang iparnya cuma seorang, saya panggilnya Caca ya, Cak, mohon maaf saya buka, hanya seorang ojek lah, ojek pangkalan di desa kecil dan berapa sih. Terus saya bilang, kamu mau jadi apa? Kalau mau ngelamar kerja, nggak ada yang mau terima CV tamatan SD toh. Seizin kakak saya jual Rumah yang di rumah yang saya dapat dari warisan orang tua saya di Medan, saya jual. Saya bilang, ayo kita usaha. Tadi saya pengen buka warnet, tapi karena dia nggak ada, dia dan keluarganya nggak ada basic di internet, basicnya di petani dan peternakan, dan daerah Batu sana pada saat itu lagi booming susu sapi. Jadi dari hasil jual rumah itu kita buka stall sapi namanya, anak sapi. Kita sampai beli sapi harga belasan juta, ke mana kita cari sapi terbagus. Benar, tahun pertama kita menghasilkan susu yang luar biasa, bagus. Saya bilang, saya akan kembali ke Jakarta, saya akan bekerja di Jakarta. Uang yang saya hasilkan di Jakarta adalah untuk saya. Ini ada usaha sapi, silakan dipakai. Untung rugi, ini mati sendiri. Saya bilang begitu pada saat itu. Berjalannya waktu 2 tahun 3 tahun, ternyata saya itu orangnya kan mengerjakan sesuatu hal itu nggak bisa setengah-setengah, harus detail. Saya dapat kabar sapi ada yang mati, ada yang saya langsung hentikan pekerjaan saya di Jakarta, saya balik ke Malang. Saya bilang, apa yang terjadi? Kita memang 3 tahun itu passion untuk merawat sapi sudah berkurang, nah hasil susunya segala macam adalah. Tapi kan saya harus punya plan B. Iya. Kalau ini gagal, berikutnya apa? Wah, alhamdulillah saya ketemu dengan teman yang punya basic bakery. Saya jual mobil untuk buka toko roti. Buat si dia nih. Ya buat kita lah. Itu sudah hubungan tahun ketiga ya. Terus saya bilang, adik, mohon maaf, ini plan B, ikut saya. Dia bilang, ikut saya usaha bakery, tapi dia nggak mau. Dia bilang dia mau istirahat dulu, dia pergi keluar kota, bla 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 bla. Di plan B ini saya kerja sendiri, betul-betul pure kerja sendiri. Sampai satu ketika dia telepon saya, Mas, manggilnya saya AA nih. AA, saya sudah di Bali. Kamu di Bali ngapain? Bekerja. Kerja apa? Pijat. Kamu kembali lagi seperti dulu. Mohon maaf. Ya sudahlah. Saya ya kecewa pasti. Kecewa pasti, yang saya ibarat flashback awal bertemu dengan dia, bagaimana perjuangan untuk kita bersatu bersama, menyelamatkannya dari sesuatu hal. Tapi nyatanya sekian tahun dia kembali lagi ke, ya saya nggak tahu apakah dunia yang seperti apakah benar-benar massage atau yang lain, nanti nggak tahu. Tapi kalau habit itu loh Mas ya mohon maaf ya. I don't know lagi. Susah ya Mas ya. Saya seperti runtuh gitu, tapi saya nggak dendam. Kecewa ya, tapi saya nggak dendam. Saya bilang nggak apa-apa. Saya selalu berdoa, kalau kamu mau datang silakan. Tapi kita sudah tidak bisa menjadi pasangan. Ya anggap saja kakak adik. You have any time, mau ada keluhan apa boleh sharing dengan saya, coba bantu. Saya berjuang sendiri di bakery, dan ternyata 1 tahun lebih itu saya dibohongi dan ditipu oleh manajer saya sendiri. Uang saya dibawa kabur, kontrakan itu hilang begitu saja. Saya nggak punya uang sepeser pun. Bayangin saya punya sepatu pantofel itu satu-satunya, itu tapaknya udah jebol. Gak ada uang buka usaha bakery itu di Malang atau di Malang? Di Malang ya Mas ya? Di Malang. Dan saya ditipu habis-habisan. Berarti ini sama manajernya itu ya? Dibawa lari segala macam, sampai sekarang nggak ada rimba. Kendaraan saya waktu itu cuma ada sepeda motor Pulsar Bazar. Ya mohon maaf kalau dia nonton. Di mana engkau, namanya Arif, orang Pacitan.
Jadi saya terang-terangan aja. Yang namanya Arif. Penipu kau Arif. Dan dia bawa lari, saya nggak ada uang, saya terlunta-lunta. Saya bertemu dengan sahabat saya namanya Ariedo. Ariedo, seorang presenter di Malang TV. Malang TV, oh yang itu loh, Neng, aku pernah cerita. Presenter Malang TV loh, ya itu. Saya cerita banyak tentang hidup saya, dan Ariedo betul-betul pada saat itu menjadi sahabat saya yang benar-benar care. Nah saat itu dia mengajak saya untuk bekerja sama di Malang TV. Malang Dan TV, bikin satu acara program memasak waktu itu ya, bla 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 bla. Dan di program itu saya bertemu dengan, kan kita ke rumah-rumah ya. Iya. Saya bertemu dengan seseorang yang kasihan dengan saya, memberikan kehidupan saya tinggal cuma-cuma di rumahnya, tapi dengan syarat saya harus ngantar mereka kemana-mana. Jadi supir. ngantar eyangnya, eyang Kong, eyang Uti berobat segala macam, sampai saya hafal dokter mana saja, dokter ginjal, dokter, karena komplikasi toh. Saya hafal sampai saya browsing Google ini menu makan sehatnya apa, kadang cocok untuk lambung, nggak cocok untuk hipertensinya. Saya hafal semua itu selama 2 tahun obat-obatannya. Sampai eyang Kong, eyang Utinya itu ngomong ke saya, tolong ini ada beberapa usaha dan di bidang jasa ya, pengalaman saya dulu ditambah saya terapkan. Iya. Berhasil alhamdulillah, eyang Kongnya, eyang Utinya senang. Tapi kan saya harus punya kehidupan. Saya nggak dapat uang kan. Saya dibayar dengan tinggal gratis di belakang dapur, ada 1 kamar kecil. Saya dikasih makan cuma 3 kali. Saya dikasih kebutuhan badan kayak beli sabun apa segala macam. Tapi saya nggak dapat upah. Kan saya nggak bisa begitu terus. Dan alhamdulillah pas di mobil itu saya dengar ada kompetisi bintang radio RRI tahun 2013. Pas saya mau daftar sudah tutup. Saya disuruh datang lagi 2014.